Selamat sore. Eh, Perkenalkan, nama saya Joshua Davian Kristanto. Saya mahasiswa D4 Teknologi Informasi, D4 Teknik Informatika, yang saat ini sedang menjalankan skripsi. Pada sore hari ini, saya akan mendemokan aplikasi yang menjadi skripsi saya. Aplikasi yang saya buat adalah aplikasi chatbot berbasis web pada sebuah sistem penjualan online yang berstudi kasus di percetakan kaca printing. Baik, untuk memulainya, saya akan memulai dengan halaman login admin. Jadi demo ini nanti saya akan bagi menjadi dua, yaitu demo dari sisi admin maupun demo dari sisi user. Jadi dari admin itu bisa admin nanti yang bisa mengatur kinerja dari chatbot yang akan nanti ditunjukkan oleh user. Jadi nanti user tinggal memakai chatbot tersebut untuk mencari informasi tentang percetakan yang ada. Baik, untuk yang pertama, ini adalah tampilan loginnya, tampilan login admin seperti ini. Jadi admin nanti memasukkan username dan password untuk bisa mengakses sistem. Ini saya akan memasukkannya, jadi username-nya admin dan passwordnya admin. Kemudian ketik login. Nah, berikut adalah tampilan dari dashboard admin, dashboard dari menu admin seperti ini. Jadi admin nanti bisa mengatur data-data apa saja, tidak hanya data tentang konfigurasi chatbot, namun juga data cetakan, data pelanggan, dan data transaksi yang ada. Selain itu juga admin juga bisa mengganti passwordnya. Jadi dalam navbar ini ada menu setting, ini ada menu ganti password. Nah, ini jadi nanti admin ini bisa mengganti passwordnya. Contoh, password namanya adalah ganti passwordnya admin. Kemudian kita masukkan password baru, contohnya 12345. Kemudian konfirmasi password baru 12345. Nanti admin juga bisa mengecek, bisa melihat dari show password ini, memastikan apakah sudah benar. Kemudian kalau sudah, klik ganti password. Nah, apabila berhasil mengganti, akan muncul pesan alert password berhasil diganti. Apabila saya mencoba logout, tadi saya mencoba username ya, saya masuk lagi admin. Habis itu apabila saya memasukkan password lama saya, yaitu admin, ini bisa dilihat. Saya bisa, kalau saya ketik login, nah nanti akan muncul menu kalau login gagal karena passwordnya salah, karena sebelumnya passwordnya sudah diganti. Mari kita masukkan password yang benar, yaitu 12345. Ini sudah benar ya. Habis itu ketik login, nah ini pasti masuk. Baik, dilanjutkan dengan data master chatbot ya. Jadi data master chatbot ini adalah koleksi dari respon-respon chat yang akan chatbot nanti keluarkan berdasarkan query dari user. Jadi nanti user akan menginputkan salah satu permintaan informasi ya. Nanti sistem akan membandingkan dari dokumen-dokumen ini mana yang tingkat similaritasnya paling tinggi di antara semuanya. Ya, ada data master ya di sini. Data master ini mempunyai tombol tambah data, edit, dan delete data. Saya contohkan, misalnya saya menambahkan tombol selamat siang. Selamat siang ya. Contoh data. Nah, nanti sudah terlihat tuh, ini ada masuk data selamat siang. Nah, apakah data yang baru dimasukkan ini sudah bisa dijadikan menjadi respon chatbot? Tentu saja belum, karena selamat siang ini dan dokumen-dokumen di atasnya
harus melewati proses perhitungan pembobotan TF-IDF untuk memberikan bobot kepada masing-masing term yang ada di dalam dokumen. Baik, habis setelah itu saya lanjutkan kepada data stem. Nah, data stem ini merupakan data-data atau kata-kata dasar yang nanti diperlukan dalam proses preprocessing dalam perhitungan TF-IDF. Nah, pada perhitungan TF-IDF ini nanti pasti ada proses pre-processing, yaitu yang dimana ada beberapa macam proses sebelum kata-kata dalam dokumen tersebut akan diberikan bobot. Jadi admin nanti bisa menambahkan data stem, edit, dan delete data stem. Ya, bisa dilihat ini bisa ada di dalam di ini ya. Misalnya input data stem baru, contoh menjual, stemnya adalah jual. Saya klik submit. Nah, tambah data stem hasil menjual dan jual kan ya. Setelah itu bisa tekan tombol edit ya. Nah, nanti bisa diedit datanya. Misalnya jual ini saya tambahkan i ya, juali. Saya tekan tombol edit. Nah, data berhasil diedit, kemudian stemnya berhasil berubah. Saya kembalikan dulu jadi jual. Nah, setelah itu admin juga bisa menghapus data stem. Bisa dilihat ini ada data delete ya, saya klik delete. Apabila klik hapus, nah data berhasil hilang. Begitu. Selanjutnya kita akan masukkan perhitungan TF-IDF ya. Apabila saya mengklik tombol perhitungan TF-IDF ini, menu perhitungan TF-IDF yang ini, nanti sistem akan melakukan perhitungan terhadap data master yang tadi sudah dijelaskan di awal. Ini ada data master ya. Begitu saya klik tombol perhitungan TF-IDF ini, nanti proses-proses dari pre-processing sampai dengan perhitungan bobot sampai kepada perhitungan vektor akan dilakukan. Dan bisa kita lihat apabila saya klik tombol perhitungan TF-IDF ini ada sistem sedang melakukan perhitungan terhadap masing-masing dokumen yang ada. Dokumen ini ya, ini akan memakan waktu sedikit lama, tergantung dari banyaknya dokumen yang ada dalam sistem. Nah, baik, bisa dilihat ini adalah hasil perhitungan TF-IDF-nya ya. Ini ada jumlah dokumen. Yang pertama ada jumlah dokumen. Sistem menghitung terdapat 27 dokumen yang ada dalam database, yaitu ada data master chatbot. Kemudian dalam bobot dokumen ini adalah hasil dari preprocessingnya, berapa kata yang diberikan bobot. Ternyata dari 27 dokumen ini ada 174 term atau kata yang diberikan bobot. Dan ini ada jumlah vektornya, berapa dokumen yang dihitung panjang vektornya, ternyata ada 27 dokumen. Nah, berikut adalah tabel hasil perhitungan pembobotan TF-IDF-nya. Bisa dilihat ini ya. Ini ada termnya apa, doc ID-nya apa, count atau jumlah kata dalam satu kalimat itu ada berapa, kemudian bobotnya ada berapa. Bobotnya ini sudah melakukan perhitungan terhadap sistem, mengikuti perhitungan atau rumus dari TF-IDF itu sendiri, dan menghasilkan bobot seperti ini. Bobot seperti yang ada di dalam tabel. Gitu. Nah, apabila sudah melalui proses perhitungan ini, maka data-data tersebut sudah siap untuk dijadikan sebagai respon chatbot. Nanti akan saya jelaskan pada bagian penjelasan tentang user chatbot. Tapi pada intinya bisa dilihat ini adalah menu hasil perhitungan TF-IDF-nya. Jadi apabila saya klik tombol hasil konvektor ya, ini akan melakukan atau menampilkan modal tentang panjang vektor masing-masing dokumen.
Bisa lihat ini panjang vektornya seperti apa. Begitu. Oke, fokus. Nah, selanjutnya dari menu admin ini adalah percobaan chatbot dan data chase. Percobaan chatbot ini hanya menu untuk percobaan chatbot. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan nanti pada user chatbot. Kemudian ada data chase. Nah, data chase ini apa? Data chase ini semacam data hasil query. Semisal user sudah menginputkan sesuatu ya, terus nanti sistem juga sudah menghitung berapa tingkat similaritasnya dan memberikan respon kepada user sebagai respon chatbot. Nah, data hasil kemiripannya, data tingkat kemiripan dari query yang ada nanti akan dibandingkan kepada beberapa dokumen yang ada yang sekiranya cocok, menurut sistem. Nah, nanti ada misalnya ya, ada query. Jadi user mengetikkan harga benah Korea. Nah, nanti sistem akan membandingkan misalnya dokumen-dokumen yang mirip dengan harga benah Korea ini dokumen-dokumen apa saja. Kemudian tingkat simil atau nilai similaritasnya berapa. Bisa dilihat dari sini. Nah, nilai similaritas yang paling tinggi itu yang akan menjadi jawaban atau respon dari chatbot itu. Begitu. Jadi data ini berfungsi untuk menampilkan hasil atau tingkat similaritas dari perbandingan antar dokumen yang ada. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan tentang user chatbot ya. Jadi ini adalah tampilan dari user chatbot itu sendiri. Nanti user bisa menanyakan sesuatu, misalnya dia ingin meminta informasi tentang apa, dia bisa mengetikkan sesuatu di sini. Apabila dia ketik tombol submit, nanti chatbot akan atau sistem akan menghitung atau mencari kira-kira query mana yang sesuai untuk menjadi respon terhadap query dari user. Saya contohkan di sini, misal user mengetikkan percetakan buka pukul berapa. Kalau klik submit, nah ini muncul ya responnya. Ini adalah bentuk respon dari chatbot. Jadi chatbot bisa menjawab percetakan buka pukul 7 pagi sampai pukul 10 malam. Ini adalah dokumen yang terdapat dalam database. Ya. Jadi sistem akan mengembalikan respon sesuai dengan apa yang sudah nanti dikembalikan. Maksud saya sistem akan mengembalikan sesuai dengan query yang diinputkan oleh user. Misalnya saya klik lagi ya, harga benah Korea. Saya klik tombol submit. Nah, ini bisa dilihat ya, harga cetak benah Korea adalah 30.000. Saya klik lagi, misal harga stiker one way. Saya ke tombol submit. Nah, harga cetak stiker one way ini 75.000. Ya, sesuai dengan apa yang terdapat dalam database. Saya klik tombol misalnya hi, saya tombol submit. Nah, tadi itu dokumennya, itu sistem tidak menemukan dokumen mana yang mirip dengan apa yang dimasukkan oleh user. Jadi, apabila sistem tidak menemukan dokumen yang mirip dengan query dari user, maka sistem akan mengembalikan jawaban tidak ditemukan. Artinya sistem tidak mengenali tentang query yang dimasukkan oleh user. Begitu. Jadi tadi sudah jadi apabila ada dokumennya sesuai, itu bisa dikembalikan sesuai dengan responnya. Kemudian apabila tidak ada, maka sistem akan mengembalikan jawaban tidak ditemukan. Begitu, jadi ini ada 3 tombol reset untuk mengisi jawabannya. Begitu, demikian demo tentang aplikasi skripsi saya, yaitu chatbot berbasis web.
Saya mohon maaf apabila masih terdapat salah atau kekurangan. Semoga program ini bisa bermanfaat bagi yang menggunakannya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.